Bab 780. Mayat tak busuk. Xiao Shen tidak pernah begitu kesal. Ternyata dipermalukan oleh seekor kucing. Ini adalah rasa malunya. Malu seumur hidup. Sehingga setelah kembali ke klan, ia memanggil putra bungsunya Jeka Shen dan memarahinya. Jika bukan karena melihat kamu adalah anak kandungku, aku benar-benar ingin membuatmu menjadi zombie. Kedua netra Xiao Shen melotot lebar. Janggutnya bergetar. Dan wajahnya penuh dengan ekspresi garang. Jeka Shen dengan sempurna mewarisi corak ayahnya. Kulit wajahnya gelap. Setelah diomel, benaknya justru penuh dengan kebingungan. Bukankah hanya membunuh beberapa orang biasa? Mengapa ayah begitu marah? Saat Jeka Shen pulang, ia sudah memberitahu masalah ini kepada Xiao Shen. Saat itu Xiao Shen bahkan mengatakan hanya beberapa semut. Tidak perlu peduli. Selama mereka tidak membunuh dalam skala besar, tidak ada apa-apa. Mengapa setelah pulang dari klan Gu, tiba-tiba menjadi seperti ini? Jeka Shen bahkan mengira mereka pergi ke klan Gu memilih wanita untuk kakaknya Mamun Shen. Dan tidak pernah menduga akan menimbulkan banyak masalah atas perbuatan ia di luar. Setelah menunggu Xiao Shen melampiaskan amarahnya, Mamun Shen baru menjelaskan, "Dek, perbuatanmu sudah menarik perhatian aliansi bela diri. Aku tahu, saat aku pulang, petugas penegak hukum dari aliansi bela diri mengejarku. Tapi hanya aliansi bela diri. Apa yang harus ditakutkan?" Jeka Shen bertanya bingung. Masih belum menyadari keseriusan masalah ini. Mamun Shen menggelengkan kepalanya dan berujar dengan tak berdaya. Tidak ada yang perlu ditakuti dari aliansi bela diri. Tapi Raja Tianxia tidak mudah diganggu. Raja Tianxia, badut yang dikenal sebagai dewa pelindung negara Long. Jeka Shen mencibir. Hatinya semakin merasa bingung. Mamun Shen menunjukkan tatapan iri. Badut itu tidak tahu keberuntungan apa yang ia miliki. Ternyata memiliki seekor kucing peliharaan yang sangat hebat. Rasa iri ini tentu juga termasuk dua wanita cantik Raja Tianxia. Hanya saja Mamun Shen tidak melontarkan hal ini. Kucing. Hanya seekor kucing. Apa hebatnya? Jeka Shen berujar dengan sinis. Sulit membayangkan ayahnya, kakaknya dan yang lain ternyata dibuat marah dengan kucing peliharaan. Seberapa hebat kucing itu? Berani buang air kecil dan mempermalukan ayahmu. Katakanlah, seberapa hebat kucing itu? Mamun Shen tersenyum sinis di dalam hatinya. Tentu saja ia tidak bisa mengatakan hal yang begitu memalukan. Justru mendengus sinis dan berujar, "Tetua Jamal Shen, terkena air liur kucing itu dan menjadi tumpukan daging busuk." Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Mamun Shen, Jeka Shen yang awalnya masih tidak menganggap serius, mimik wajahnya langsung berubah. Kemampuan Tetua Jamal Shen berada di urutan kedua setelah pemimpin Xiao Shen di klan memindahkan mayat. Ternyata dibuat mati oleh air liur kucing. Bisa dilihat betapa menakutkannya kucing ini. Pantas saja ayah sangat marah. Baru pada saat itu Jeka Shen tahu ia membuat masalah besar. Raja Tianxia itu mengatakan dalam waktu 1 jam, membiarkan kita membawamu dan mayat terbang yang kamu kontrol datang menemuinya. Mereka siap membawamu ke aliansi bela diri untuk mengakui kesalahan. Kata-kata Mamun Shen langsung membuat Jeka Shen menunjukkan ekspresi cemas. Ia buru-buru berlutut di depan Xiao Shen dan berujar, "Ayah, aku tahu salah. Kamu jangan membawaku ke aliansi bela diri. Aliansi bela diri tidak menakutkan." Namun mendengar aliansi bela diri mengontrol tempat yang disebut sebagai penjara jiwa naga. Begitu masuk, jika ingin keluar akan sangat sulit.
Jika Raja Tianxia menggunakan kucing itu untuk mengancam klan memindahkan mayat dan memenjarakan Jeka Sen di penjara jiwa naga, maka ia harus menghabiskan seluruh hidupnya di dalam penjara. Bagaimana Jeka Sen bisa terima? Ia masih begitu muda. Cek, sekarang tahu kamu salah. Xiao Sen mendengus sinis. Namun amarahnya sudah sedikit mereda. Tidak seperti sebelumnya. Saking marahnya ingin membuat Jeka Sen menjadi zombie, ia berubah tenang. Merasa masalah ini tidak sepenuhnya salah Jeka Sen, wanita dari aliansi bela diri yang bodoh, dan juga badut Raja Tianxia. Ia mengira dirinya mendapatkan kucing peliharaan itu sudah bisa mengganggu klan memindahkan mayat. Jika digantikan keadaan biasa, bukankah hal normal bagi seorang kultivator membunuh beberapa orang biasa? Jadi itu semua salah mereka. Anak muda benar-benar tidak cerdas. Mamun Sen bertanya dengan ekspresi serius. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan menyerahkan adik dan mayat terbang kepada Raja Tianxia? Bermimpi. Jangan mengatakan anaknya Jeka Sen. Sekalipun mayat terbang, ia juga tidak akan menyerahkannya kepada Raja Tianxia. Zombie dibagi menjadi beberapa tingkat, dari rendah hingga tinggi, yaitu zombie ungu, zombie putih, zombie hijau, zombie bulu, mayat terbang, mayat air, mayat darat, dan mayat tak busuk. Begitu menembus ke tingkat mayat tak busuk, dan naik ke tingkat lebih atas lagi, adalah keberadaan yang sungguh luar biasa. Nenek moyang zombie yang legendaris berada di atas mayat tak busuk. Dengan kemampuan klan memindahkan mayat saat ini, mereka hanya dapat menyempurnakan mayat terbang di tingkat tertinggi. Oleh karena itu mayat terbang sangat berharga. Bagaimana mungkin Xiao Sen menyerahkannya dengan begitu mudah? Mamun, cari satu zombie bulu dan bawa kemari. Xiao Sen tiba-tiba berujar. Mamun Sen tidak bertanya lebih lanjut. Keluar dan kembali dengan cepat. Diikuti zombie bulu kekar di belakangnya. Zombie bulu sudah merupakan keberadaan tinggi di antara zombie. Dengan kulit tembaga dan tulang besi. Bergerak lincah. Kekuatan kaki sangat kuat sehingga melompat seperti terbang. Bahkan berbeda dengan zombie hijau. Di dalam tubuhnya sudah terbentuk lapisan zombie. Lapisan zombie ini adalah kunci untuk mengubah menjadi tulang besi berkulit tembaga. Semakin tinggi tingkat zombie, semakin tebal lapisan zombie. Kekuatan yang diledakkan keluar tentu juga akan semakin kuat. Setelah Mamun Sen membawa zombie bulu masuk, hanya melihat ayahnya mengeluarkan botol penyimpanan senjata Tao, dan berujar dengan terkejut, "Ini, aku mengumpulkan sedikit air liur kucing itu." Pada saat kucing hitam meludahkan banyak air liur ke arah Jamal Sen, yang menyebabkan tubuh Jamal Sen berubah membusuk. Namun Xiao Sen justru diam-diam mengumpulkan sebagian air liur ke dalam botol penyimpanan. Setelah menjelaskan kepada mereka, Xiao Sen menuangkan air liur kucing hitam ke tubuh zombie bulu. Kemudian mengamati perubahannya dengan saksama. Karena kulit zombie bulu sudah lama mengering dan membusuk. Oleh karena itu efek pembusukan air liur tidak begitu penting. Yang paling penting adalah apakah lapisan zombie di dalam tubuh zombie bulu bisa menahan pembusukan air liur kucing hitam ini atau tidak? Inilah yang paling dipentingkan oleh Xiao Sen. Xiao Sen sangat puas dengan hasil tes. Seperti yang diharapkan, air liur tidak bisa menembus lapisan zombie. Juga tidak perlu khawatir tulang di dalam tubuh zombie bulu akan langsung larut oleh air liur kucing seperti Jamal Sen. Melihat pemandangan ini, Mamun Sen terkejut dan berujar, "Zombie bulu bisa menahan kucing hitam itu. Kalau begitu,
Mayat terbang tidak menjadi masalah. Ayah, kita pergi temui Raja Tianxia sekarang. Sebelumnya mereka ke klan Gu tidak membawa zombie. Baru diperlakukan seperti ini oleh Raja Tianxia. Sekarang tahu tingkat di atas zombie bulu tidak takut pada kucing hitam itu. Mamung Sen tidak sabar ingin pulang melawan Raja Tianxia. Dan lebih tidak sabar ingin merebut dua wanita cantik dari Raja Tianxia. Xiao Sen justru menggelengkan kepalanya. Tersenyum sinis dan berujar, "Jangan buru-buru. Bukankah badut itu mengatakan akan ke sini dalam waktu 1 jam? Ia ingin datang ke sini cari mati. Kita tunggu saja." Selama menahan kucing hitam aneh itu, hanya satu Raja Tianxia. Bukankah hanyalah seekor ayam kecil yang lemah, yang bisa diangkat dengan mudah dan bebas membunuhnya? Bersambung.